Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita sampai kepada satu pembahasan yang menarik. Kita sudah membahas asal-usul dosa dan kejatuhan manusia. Kita sudah membahas bagaimana pertarungan antara anak Allah dan iblis menjadi kontroversi semesta alam dan berlanjut di luar bumi karena manusia diusir dari Taman Eden. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa setelah manusia diusir dari Taman Eden, manusia masih membawa kemuliaan dan kesempurnaan mental dan fisik, tapi tanpa buah kehidupan. Maka dia di bawah hukum naluri, di mana manusia harus makan, minum, berketurunan, dan mati. Di bawah dialektika alam. Maka malaikat mengadakan perjanjian dengan manusia. Itulah perjanjian pertama manusia dengan malaikat dalam Kejadian 3 ayat 15. Di mana malaikat akan menjaga memelihara manusia kembali kepada harmoni Allah. Dan manusia harus belajar taat dan jujur sampai sempurna mengalahkan egoisme mereka. Jadi kita sudah tahu bahwa asal-usul dosa itu adalah pertarungan malaikat karena ada yang iri kepada anak Allah. Dalam Yesaya 14 ayat 14 itu ada yang iri dan ingin naik ke bintang utara. Nah, akibat pertarungan malaikat itu, maka manusia jadi korban. Ya korban. Manusia jatuh, terbujuk, melawan Allah, memberontak, sehingga manusia sengsara dan menderita. Itu diusir dari Taman Eden. Jadi pertempuran ini adalah pertempuran antara malaikat, pertempuran antara roh-roh. Roh itu bisa malaikat di udara. Efesus 6 ayat 12, Wahyu 19 ayat 10. Ketika Jibril bertemu dengan Miriam dalam surat Maryam, itu adalah ruh yang diizinkan turun. Nah, inilah kita memahami kata ruh, karena ruh itu atau spirit atau wuh setidaknya punya 4 arti. Satu, makhluk gaib yang tidak kelihatan. Allah itu roh karena tidak kelihatan. Malaikat itu roh karena tidak kelihatan. Jibril itu ruh. Yang kedua, ruh juga berarti nafas atau udara. Yohanes 3 ayat 3 sampai 31, Kejadian 2 ayat 7 itu udara atau nafas. Yang ketiga, ruh itu bisa berarti kuasa. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 yang diucapkan oleh Yesus dalam Lukas 4 ayat 18, 19 dan sampai 21. Dan yang terakhir, ruh itu adalah motif atau keinginan. Kisah 22 ayat 27, 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Nah, karena manusia makhluk yang bebas, muncullah keinginan. Dan manusia harus menjaga kodrat ilahi, sehingga kalau manusia salah harus jujur. Tapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu ternyata tidak jujur. Susah orang jujur itu. Seorang bapak Amerika, Abraham Lincoln, menyatakan untuk menemukan orang yang jujur dan setia, maka dia harus berani memberikan kuasa dan kesempatan pada orang itu, baru diketahui dia jujur atau tidak. Itulah sebabnya upaya anak Allah atau malaikat perjanjian memulihkan manusia dalam kodrat ilahi adalah memulihkan kejujuran.
supaya manusia mencari yang kejujuran, menjalani kejujuran, mencari Shiratal Mustaqim. Inilah perjuangan manusia. Manusia adalah subjek dan objek dalam pertarungan antara malaikat. Inilah pertarungan antara benih perempuan dan benih ular dalam Kejadian 3 ayat 15. Artinya anak Allah atau malaikat perjanjian harus berjuang memimpin manusia untuk bisa menang atas egoismenya, berlaku jujur dan taat dan setia sampai mengalahkan egoismenya. Kalau tidak, maka tuduhan iblis itu benar, karena memang manusia cacat buatan. Kita akan melihat sekarang Adam yang sempurna melahirkan anak-anak yang hebat dan sempurna, umur panjang. Tetapi di dalam pikiran mereka sudah ada egoisme, benih ular yang egois. Maka ternyata kesempurnaan Adam, kesehatan, kemakmuran, kenikmatan yang alamnya masih sangat sempurna, tidak mampu mengalahkan egoisme itu. Egoisme itu seperti bisa ular. Sehingga orang yang terpatok ular dengan bisa yang hebat, jarang sekali, bahkan mustahil bisa selamat dari bisa itu. Saya pernah melihat gambar bagaimana singa yang hebat dipatok ular ternyata mati. Demikianlah kita melihat kisah itu. Maka kita melihat pertarungan babak pertama antara anak Allah dan iblis. Anak Allah harus membuktikan ada benih perempuan yang dilahirkan oleh manusia yang mengalahkan egoismenya, taat dan jujur sempurna, dan iblis akan membuktikan bahwa manusia yang sudah terkena bisa egoisme itu tidak akan bisa mengalahkan egoismenya itu. Saudara yang kekasih, kita membaca dalam kejadian berikutnya, dalam kitab Kejadian babak pertama ketika Adam sudah diusir dari Eden. Ternyata anak-anak Adam cenderung berbuat dosa. Bahkan di generasi pertamanya, Kain sudah membunuh Habel karena iri. Persembahannya tidak diterima. Dan kejahatan itu bertambah seiring bertambahnya jumlah manusia. Maka sampai generasi ke-10, zaman Nuh, ketika manusia sudah memenuhi bumi, iblis menemukan bukti bahwa semua manusia itu jahat semata-mata. Tidak ada yang benar. Manusia sudah merusak alam. Maka iblis menuntut supaya manusia dihukum. Tuntutan yang adil, karena buktinya ada, faktanya ada. Allah pun bisa menerima tuntutan itu. Kejadian 6 ayat 6-7. Tentu saja anak Allah membela. Anak Allah juga menemukan bukti bahwa semua kejahatan manusia itu adalah karena egoisme. Dan egoisme itu adalah bisa yang dipatokkan oleh ular kepada perempuan, kepada manusia dan keturunannya. Dan bisa itu tidak termasuk yang diciptakan di dalam penciptaan manusia. Maka dia memohon supaya dia diizinkan untuk membentuk keturunan manusia, mengalahkan egoisme itu. Ini pun tuntutan yang masuk akal. Maka Allah yang adil memberi kesempatan keduanya yang sama. Anak Allah
mencari dari keturunan Adam sampai Nuh. Dan dia menemukan seorang yang patut disebut sebagai model benih perempuan. Itulah Henokh, yang seumur hidup bergaul dengan Allah dan tidak berdosa. Dia tidak cacat, dia tidak melanggar hukum. Tapi selebihnya tidak sempurna. Maka Henokh disimpan oleh anak Allah. Dan untuk menyimpan keturunan Adam yang begitu banyak yang berdosa, maka Allah memberikan kunci maut kepada iblis supaya menyimpan itu. Nah, kunci maut itu dipakai iblis membuka pintu maut, maka air tubir atas dan tubir bawah bumi ketemu lagi. Banjir besar zaman Nuh merusak, memporak-porandakan bumi, matilah semua burung, matilah semua binatang darat, matilah semua keturunan Adam. Disimpan dalam penjara maut. Inilah tahanan maut atau kematian pertama di bawah pengawasan iblis yang akan dipersembahkan kepada Allah dalam pengadilan terakhir. Jadi anak Allah menyimpan Henokh, iblis menyimpan semua keturunan Adam yang berdosa di bawah penjara maut atau kematian pertama. Saudaraku, inilah yang terjadi menurut Alkitab. Tetapi anak Allah menemukan orang yang belajar percaya meskipun belum sempurna. Itulah Nuh, istrinya, 3 anak dan 3 menantunya yang belajar taat, membuat perahu di tengah kekeringan. Orang gila ini, tapi dia setia. Nuh diizinkan selamat untuk melanjutkan kehidupan. Nuh adalah milik anak Allah untuk melanjutkan kehidupan, melahirkan benih perempuan atas izin Allah, oleh jaminan anak Allah. Demikianlah babak pertama. Maka nampaknya iblis menang. Dia berkuasa atas penjara maut, dia berkuasa atas bumi, dan Allah, anak Allah, malaikat perjanjian diizinkan untuk mempersiapkan keturunan Nuh sampai lahirnya benih perempuan. Iblis menjadi penguasa bumi. Itulah dinyatakan dalam Lukas 4 ayat 6 dan 7. Penguasa kerajaan maut, Ibrani 2 ayat 15. Kita akan bertemu lagi dalam babak berikutnya. Anak Allah membangun orang percaya. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.